Wahai anakku Hasan, kemarilah. Iya Ayahanda, ada apa? Aku akan memberimu satu amanah. Iya, amanah apa Ayahanda? Aku akan memberi seluruh tahtaku untukmu. Baiklah, istirahatlah dengan tenang. Adalah Raja Sultan Hasanuddin. Hidup! Hidup Raja! Bagaimana pangannya, Bu? Subur, Bu. Dari anggota VOC ingin mengirimkan surat untuk Yang Mulia Sultan Hasanuddin. Tidak bisa. Sultan Hasanuddin tidak berada di tempat. Baiklah, kalau begitu, sampaikanlah surat ini untuk beliau. Tolong sampaikan. Izin pamit undur diri. Tuan, ada surat dari anggota VOC. Nake tidak bisa terima surat ini. Surat ini adalah bentuk kezaliman dalam ajaran agama Islam. Pengawal, ambilkan Nake pena. Dapat surat balasan dari Hasanuddin. Sial, Hasanuddin tidak menyetujui surat ini. Kejar dia, bunuh! Siap, Jenderal. Apa benar sejak Arung Palaka? Nake Arung Palaka. Ada tujuan apa Tuan kemari? Arung Palaka. Ada penawaran untuk J. Apa yang kata tawarkan? Ik bisa kasih J kerajaan Bone lagi. Dengan syarat J harus gabung dengan kami. Baiklah, jika Ik bisa kasih kerajaan Bone lagi, maka Nake akan bergabung dengan Ik. Beri isyarat kita menyerah. Baik, Yang Mulia. Hasanuddin, J harus menandatangani perjanjian ini. Hasanuddin, Kate sudah kalah. Sekarang Bone milik Nake lagi.
pada sekitar abad 17 sampai 18 Masehi adalah pelabuhan dagang kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan banyaknya perdagangan internasional yang membuat VOC ingin menguasai daerah tersebut. Dengan politik memecah belah, VOC juga berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Malaka sudah kita kuasai. Daerah mana lagi yang ingin kita kuasai? Sepertinya Riau, sumber daya alamnya banyak. Oh, baiklah kalau begitu. Bagaimana Tuan dengan siasat yang telah kita bicarakan? Cuy, Harus kita laksanakan. Dengan mengadu domba kerajaan-kerajaan kecil di sini, kita akan mendapatkan keuntungan. Daerah ini pasti kita dapat kuasai dengan mudah. Yang mulia, saya mendengar percakapan VOC, mereka berniat untuk mengambil daerah ini. cuy, VOC ini tidak bisa kita biarkan. Serahkan pasukan. Serangan ini diperkuat dengan kapal perang atau harimau buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung 1752 sampai 1753. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan dari luar. Jadi singkat cerita, kami dikalahkan oleh pasukan Riau. Bisakah kalian untuk membantu kami? Sultan Siak dan beberapa panglima dan penasehatnya mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Wahai VOC, aku memiliki hadiah untuk kalian. Silahkan naik. Pada abad kelima, orang Cina datang dan sudah melakukan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Ayo, kita datangi orang Cina dan Tionghoa. Kita rampas perekonomian mereka. Siap, Jenderal. Bolehkah saya masuk? Silahkan. Jenderal, saya ingin mengambil surat. Baiklah, bagikan kepada warga. Oke, siap, Jenderal. Wahai warga, Saya akan membacakan surat dari Jenderal. Bagi yang tidak mempunyai surat izin,
maka akan kami tangkap dan kami kembalikan ke negara asal. Wahai rakyat Cina, kalian harus memiliki surat izin. Iya, kita harus bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Kita hanya pedagang Cina yang tidak bawa apa-apa. Tidak adil, tidak adil. Berisik kalian orang Cina. Perlawanan orang Cina kepada VOC pada tahun 1740. Terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kebakaran tersebut disebabkan pemberontakan oleh orang Cina. Orang Cina melakukan perlawanan hijau setengah. Salah satu tokoh yang terkenal ialah Oi Panko. Orang Cina mulai meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari Bupati Raja Pakubuwana II, juga ikut melakukan perlawanan pada tahun 1741. Benteng VOC Kertasura diserang hingga jatuh. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina ialah dengan serdadu VOC melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan melakukan pembunuhan. VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya dan juga VOC juga meningkatkan persenjataannya. Akhirnya, setelah strategi VOC tersebut, hasilnya pemberontakan orang Cina dapat dipadamkan. Pada abad kelima, orang Cina datang dan sudah melakukan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Ayo, kita datangi orang Cina dan Tionghoa. Kita rampas perekonomian mereka. Siap, Jenderal. Bolehkah saya masuk? Silakan. Baiklah, bagikan kepada warga. Siap, Jenderal. Wahai warga, Saya akan membacakan surat dari Jenderal. Bagi yang tidak mempunyai surat izin, maka akan kami tangkap dan kami kembalikan ke negara asal. Wahai rakyat Cina, kalian harus memiliki surat izin. Iya, kita harus bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Kita hanya pedagang Cina yang tidak bawa apa-apa. Tidak adil, tidak adil. Berisik kalian orang Cina. Perlawanan orang Cina kepada VOC pada tahun 1740. Terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kebakaran tersebut disebabkan pemberontakan oleh orang Cina. Orang Cina melakukan perlawanan hijau setengah. Salah satu tokoh yang terkenal ialah Oi Panko. Orang Cina mulai meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari Bupati Raja Pakubuwana II, juga ikut melakukan perlawanan pada tahun 1741. Benteng VOC Kertasura diserang hingga jatuh. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina ialah dengan serdadu VOC melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan melakukan pembunuhan. VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya dan juga VOC juga meningkatkan
persenjataannya. Akhirnya, setelah strategi VOC tersebut, hasilnya pemberontakan orang Cina dapat dipadamkan.